got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh God, Assalamualaikum anak-anak. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang lagi sakit atau kurang enak badan, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar nih. Siapa yang udah siap untuk belajar? Ayo. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah semangat belum belajarnya? Pasti kayaknya belum nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, karena udah semangat, kita mulai belajarnya ya. Hari ini kita belajar dengan mata pelajaran IPS. Materinya yaitu mengenai keanekaragaman hayati dan keberagaman budaya. Budaya yang ada di Indonesia. Oke, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Karena tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar peserta didik memiliki pengetahuan mengenai berbagai keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, agar peserta didik dapat menunjukkan dan menyebutkan berbagai keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Baik anak-anak, sekarang kita yang pertama akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman sumber daya alam dari ekosistem dan spesies pada suatu tempat. Keanekaragaman hayati terdiri dari flora dan fauna. Indonesia terletak di garis khatulistiwa menyebabkan kaya akan keanekaragaman hayati. Hal ini didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki keanekaragaman hayati flora. Ada yang tahu tidak flora itu apa? Flora itu adalah istilah lain dari tanaman, tumbuhan, atau hutan. Nah, yang pertama, jenis tanaman atau flora ada hutan tropis. Hutan tropis adalah hutan alam yang berada pada iklim tropis. Jenis hutan atau tumbuhan ini yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat. Ciri-ciri hutan tropis ada memiliki tingkat kelembapan tinggi, pohon tumbuh besar dan tinggi, kemudian jenisnya beragam. Contoh hutan tropis ada pohon damar, pohon eboni, bunga Rafflesia arnoldi, pohon paku, bunga anggrek hitam, pohon ulin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua ada hutan musim. Hutan musim akan menggugurkan daunnya ketika kemarau dan akan menghijau kembali saat musim hujan. Hutan musim biasa terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah. Ciri-ciri hutan musim ada curah hujan tidak terlalu tinggi, kelembapannya sedang, dan ditumbuhi satu jenis tanaman saja. Apa saja sih contoh hutan musim? Jadi contoh hutan musim itu ada pohon jati, pohon cemara, dan pohon pinus. Selanjutnya yang ketiga ada hutan sabana. Sabana adalah padang rumput dan semak yang ditemukan di beberapa daerah Jawa. Ciri-ciri hutan sabana ada suhunya lebih hangat karena curah hujan tidak tinggi dan tidak rendah. Yang kedua banyak rumput, dan yang ketiga dikelilingi pohon dan semak. Contoh hutan sabana ada pohon akasia dan pohon pale. Bagaimana anak-anak? Banyak kan
merupakan jenis hutan atau jenis flora yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya nih ada hutan stepa. Apa sih hutan stepa itu? Hutan stepa adalah padang rumput dan semak yang lebih kering. Stepa sering ditemukan di wilayah dengan musim kemarau lebih panjang, seperti yang ada di NTB dan NTT. Ciri-ciri hutan stepa yaitu ada banyak rumput dan tanpa ditumbuhi pepohonan lain. Contoh hutan stepa itu sendiri yaitu ada seperti Festuca, Bromus, dan Stipa. Gambar-gambarnya ada ya. Nah, yang terakhir anak-anak ada hutan bakau. Hutan bakau atau yang biasa disebut dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ciri-ciri hutan bakau yaitu akarnya panjang dan tidak beraturan, hanya terdiri satu pohon saja dan lahannya digenangi air payau. Contoh hutan bakau, hutan mangrove Karimun Jawa, hutan mangrove Kulon Progo, hutan mangrove Eko Marin, dan masih banyak lagi. Wow, bagaimana nih anak-anak? Sudah pahamkah atau sudah mengerti mengenai materi keanekaragaman hayati flora yang ada di Indonesia? Banyak sekali bukan flora yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki keanekaragaman hayati fauna. Jelaskan kalau fauna itu adalah hewan. Nah, jenis yang pertama yaitu ada tipe asiatis. Hewan di wilayah asiatis ada di Indonesia bagian barat dan ciri-ciri hewannya lebih mirip dengan daerah Asia. Selain itu, banyak hewan primata dan burung bersuara bagus. Contoh fauna tipe asiatis ada gajah Sumatera, badak bercula 1, banteng, harimau Sumatera, sapi, kerbau, dan lain-lain. Kemudian, tipe yang kedua adalah tipe Australis. Apa sih tipe Australis itu? Jadi, hewan di wilayah Australis ada di Indonesia bagian timur dengan ciri-ciri hewan yang lebih mirip dengan hewan yang ada di benua Australia. Contoh fauna tipe Australis ada burung cendrawasih, burung nuri, burung kakatua, kanguru, komodo, walabi, landak, burung kasuari, dan kuskus. Bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Wow, sampai sini ternyata banyak sekali ya fauna yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya nih ada tipe peralihan. Hewan di wilayah peralihan ada di Indonesia bagian tengah. Hewannya punya ciri khas berbeda dan tidak sama dengan hewan asiatis maupun australis. Contoh fauna tipe peralihan ada anoa, babi rusa, monyet hitam, beruang, burung maleo, burung dewata, soa-soa, dan panda. Wah, banyak sekali ya ternyata. Anak-anak, itulah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, baik itu fauna ataupun flora. Banyak sekali kan anak-anak? Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki keragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam suatu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran keragaman budaya yang ada di Indonesia. Apa saja sih keragaman budaya yang ada di Indonesia? Mohon diperhatikan dan disimak ya anak-anak supaya kalian bisa lebih mengerti dan paham. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.
Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO loh. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwaratri. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya, ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Grebeg Maulid. Sedangkan di Bali, terkenal dengan upacara pembakaran jenazah, yang disebut ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua, memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara, memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh, yang disebut dengan Manteren Lamo. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya, keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Saman dari Aceh dan tari Buja Kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Cicik Priok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan memengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat. Kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ternyata berbeda ya. Kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas perikanan. Wow, ternyata banyak sekali ya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dari mulai agama, suku, pakaian adat, rumah adat, jenis mata pencaharian, dan yang lain-lain. Siapa nih yang semakin bangga menjadi warga negara Indonesia? Pasti kita semua bangga menjadi warga negara Indonesia ya. Karena dari sinilah kita akan bisa lebih menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Walaupun banyak sekali perbedaan, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan kalian teka-teki. Di sini sudah terlihat gambar rumah adat. Jadi kalian tebak ya, nama rumah adat tersebut apa? Di sini ada cluenya. Apakah aku? Yang pertama, suku terbanyakku adalah Jawa. Yang kedua, aku berasal dari Jawa Tengah. Dan yang ketiga, bentukku panjang dan atapku berbentuk gunung. Boleh kalian tebak apa itu nama rumah adatnya ya? Ibu kasih waktu 10 detik dari sekarang. Wah, siapa nih yang benar menjawabnya? Betul, rumah adat itu bernama Joglo. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru dan menyenangkan bukan? Tadi kita yang pertama sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Dan yang kedua, mengenai keanekaragaman
atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Banyak sekali kan anak-anak. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman sumber daya alam dari ekosistem dan spesies pada suatu tempat. Keanekaragaman hayati terdiri dari flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu. Dah.